Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk kami kelompok 7 bisa mempresentasikan tentang tanggung jawab dan wewenang dalam perusahaan konstruksi. Sebelum mulai ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ramadhan Faisal Fadia dan di kelompok saya ada Saiful Alam, Andi Febriansyah, dan Taufik Daniel Budiman. Untuk selanjutnya langsung saja ke pembahasan tanggung jawab dan wewenang dalam perusahaan konstruksi, lalu akan dilanjutkan dengan tanggung jawab dan wewenang dalam proyek konstruksi. Untuk pembahasan pertama, saya sampaikan kepada Andi Febriansyah. Baik, terima kasih kepada Ramadapa yang telah mempersilahkan saya untuk membahas sedikit tentang tanggung jawab dan wewenang dalam perusahaan konstruksi. Di mana di sana ada presiden direktur. Presiden direktur adalah pimpinan tertinggi dalam suatu perusahaan yang memiliki tanggung jawab dan memimpin dan mengarahkan perusahaan. Di antaranya, menyusun strategi, menjalin hubungan dan kemitraan strategis, mengatur investasi, alokasi divestasi, memimpin direksi, dan yang lain-lainnya. Yang selanjutnya, presiden direktur. Tugas dan tanggung jawabnya bertanggung jawab terhadap kemajuan perusahaan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perusahaan, memimpin perusahaan dan mengawasi kelancaran perusahaan sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Terus menetapkan kebijakan perusahaan, menerima dan memeriksa laporan dari masing-masing Vice President. Terus yang selanjutnya ada Dewan Direksi. Pada umumnya direksi terdiri dari 1 orang direktur utama, 3 wakil direktur utama, dan juga 6 orang direktur. Tugasnya sebagai pemimpin umum dan pengelolaan sebuah perusahaan yang menentukan arah usaha dan visi misi perusahaan, menduduki kekuasaan memegang kendali secara penuh, memutuskan setiap kebijakan yang dilaksanakan perusahaan termasuk penjadwalan seluruh aktivitas dan proses kegiatan perusahaan. Terus direktur utama, tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan semua tugas yang diberi oleh Dewan Direksi untuk bertanggung jawab kepada Dewan Direksi, memimpin seluruh Dewan maupun komite eksekutif serta memimpin rapat umum, mengkoordinasi dan melakukan pengendalian dalam semua bentuk kegiatan baik di bidang administrasi keuangan, kepegawaian, dan kesekretariatan. Terus melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab dari direktur perusahaan sesuai dengan aturan hukum dan standar etikanya. Terus ada direktur. Tugas dan tanggung jawabnya menentukan tujuan dan visi misi dari setiap manajer yang di bawahnya, menentukan dan memutuskan prosedur kegiatan perusahaan, melakukan pengawasan, merancang dan menetapkan semua kebijakan operasional perusahaan dalam jangka pendek, melakukan pengangkatan, pemberhentian atau mutasi karyawan beserta gajinya. Direktur juga bertanggung jawab atas semua kerugian perusahaan jika kerugian tersebut disebabkan oleh direkturnya. Baik Dewan Direktur, di bawahnya ada Direktur Keuangan, yaitu tugasnya mengawasi dan mengontrol operasional keuangan. Terus ada Direktur Personalia, yaitu mengembangkan sistem perencanaan kepegawaian atau tenaga kerja dan mengendalikan setiap kebijakannya. Yang selanjutnya ada manajer. Secara garis besar, tugas dan tanggung jawab seorang manajer adalah mengatur, mengawasi, dan mengontrol bidang manajerial yang di bawahnya. Melakukan pengarahan yang meliputi pengambilan keputusan, kebijakan, supervisi, dan lain-lain. Menyusun secara rancangan organisasi dan pekerjaan, melaksanakan seleksi dan pelatihan, penilaian dan pengembangan, menerapkan sistem komunikasi, pengendalian, dan reward pada. Terima kasih kepada saudara Andi yang telah memaparkan materinya. Kita lanjut yaitu manajer pemasaran. Tugas dan tanggung jawab seorang manajer pemasaran adalah menangani semua hal yang berkaitan dengan promosi dan penjualan produk tanpa jasa perusahaan. Sehingga manajer pemasaran ini harus memastikan bisnis perusahaan dari mulai memberikan informasi dan mengenalkan tahap customer pembelinya. Seorang manajer juga menetapkan informasi yang efektif. Selain ia juga bertanggung jawab penuh akan fungsi dan tugas untuk dilaporkan hasil kerja secara berkala kepada direktur. Lanjut yaitu manajer personalia. Pengorganisasian, perencanaan program serta pengendalian pada unit personal. Menindaklanjuti seluruh proses administrasi pada semua kegiatan personalia. Melaksanakan proses dan prosedur rekrutmen pegawai yang meliputi searching, interview, dan test selection.
Manajer remunerasi yaitu terkait dengan struktur dan skala gaji, intensif dan lembur. Menangani seluruh perizinan dan sistem penilaian kinerja pegawai dan karyawan dan lain-lain. Lanjut yaitu manajer produksi. Manajer produksi berperan untuk bertanggung jawab atas semua kegiatan di pabrik yang meliputi PPC, produksi, pembelian, dan dagang. Mengkoordinasi dan mengarahkan tiap-tiap bagian di bawah untuk mencapai tujuan target yang telah ditetapkan perusahaan. Bersama-sama dengan supervisif mengenai masalah yang muncul pada proses produksi. Bertanggung jawab langsung kepada direktur dan melaporkan secara berkala. Kepala divisi dan departemen. Posisi terakhir pada struktur organisasi perusahaan yaitu kepala divisi atau departemen yang secara umum bertanggung jawab membawa bidang tugas masing-masing. Divisi sendiri dibagi beberapa bagian lagi seperti divisi humas, divisi pemasaran, personalia, dan lain-lain. Divisi inilah yang langsung membawahi langsung para staf, karyawan, dan pekerja. Lanjut yaitu tanggung jawab dan wewenang dalam proyek. Yang pertama ada project manager atau PM. Tugas dan tanggung jawab dari project manager adalah menentukan kebijaksanaan pelaksanaan jasa manajer proyek konstruksi. Lalu memimpin, mengkoordinasi, dan melaporkan kepada konsultan pengawas terakhir dengan kegiatan pelaksanaan proyek. Membuat dan mengontrol time schedule proyek yang akan dilaksanakan. Menandatangani berita acara serah terima pekerjaan. Membuat dan mengatur perencanaan kegiatan operasional pelaksanaan proyek. Melaksanakan, mengkoordinir, dan mengontrol kegiatan operasional pelaksanaan proyek. Lalu menyetujui dan menandatangani semua dokumen yang bersifat usulan, permintaan, pembelian, pemakaian, dan pembayaran untuk berbentuk proyek konstruksi. Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi dengan pihak-pihak luar yang berkaitan dengan kebutuhan proyek. Menandatangani laporan bulanan terkait dengan pelaksanaan proyek konstruksi. Mengajukan dan menandatangani pekerjaan tambang atau kurang kepada owner jika diperlukan. Lalu ada set engineer. Tugas dan wewenang dan tanggung jawab dari set engineer adalah menyampaikan petunjuk teknis kepada tim dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan segera setelah dokumen kontrak ditandatangani. Memberikan petunjuk rekomendasi kepada tim dalam melaksanakan pekerjaan terkait dengan usulan desain konstruksi dan data penanggulangan yang diperlukan, dan juga mencarikan solusi atas permasalahan yang timbul baik sehubungan dengan teknis maupun permasalahan kontrak. Lalu menjamin bahwa semua isi dari kerangka acuan kerja akan dipengaruhi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan. Mengadakan penilaian terhadap kemajuan pekerjaan. Lalu menjamin semua pelaksanaan detail teknis untuk pekerjaan major tidak akan terhambat sesuai dengan dokumen kontrak yang telah ditandatangani. Mengatur atau membantu tim di lapangan dalam mengendalikan kegiatan-kegiatan kontrak agar dicapai efisien pada setiap kegiatan pekerjaan yang harus ditangani. Lalu menyusun rencana kegiatan untuk semua pekerjaan staf yang terlibat dalam pekerjaan, mengendalikan bahwa bahan atau material baik di lapangan maupun laboratorium. Lalu yang terakhir melakukan pengecekan terhadap hasil laporan pengujian serta analisisnya. Demikian paparan saya, yaitu selanjutnya akan dipaparkan langsung oleh
dapat. Terima kasih. Terima kasih kepada Taufik dan Dia Budiman atas pembahasannya. Izinkan saya untuk melanjutkan mengenai struktur engineering. Struktur engineering ini bertugas dan bertanggung jawab menjalankan tugas yang diberikan oleh site engineering, menganalisa struktur yang sudah diberikan oleh pihak konsultan, dan membuat perhitungan struktur untuk dikerjakan oleh mandor. Lalu ada arsitek engineering. Tugas dan tanggung jawab dari arsitek engineering adalah menganalisa gambar yang sudah dibuat oleh drafter, memperbaiki hasil gambar untuk diberikan kepada atasan, serta membuat shop drawing yang dapat dimengerti oleh mandor. Lalu selanjutnya ada quality control. Tugas dan tanggung jawab dari quality control adalah memeriksa kualitas hasil pekerjaan yang akan dimasukkan ke dalam monthly certificate atau MC atau laporan bulanan, memeriksa kualitas bahan material yang akan digunakan agar sesuai dengan spesifikasi yang terdapat di dalam dokumen kontrak, membuat laporan bulanan dari hasil pengendalian kualitas untuk mendukung data kuantitas setiap bulannya, mengikuti petunjuk teknis dan perintah dari site manager dalam setiap item pekerjaan, memeriksa semua data tentang kendali mutu terhadap bahan material yang digunakan, serta melakukan pengujian terhadap komposisi material yang akan digunakan. Ada drafter. Drafter mempunyai tugas dan tanggung jawab membuat gambar pelaksanaan atau gambar shop drawing, menyesuaikan gambar perencanaan dengan kondisi nyata di lapangan, menjelaskan kepada pelaksanaan lapangan atau surveyor, lalu membuat gambar akhir pekerjaan atau as-built drawing. Ada quality engineering, QE. Tugas dan tanggung jawab quality engineering adalah melaksanakan tugas pengawasan terhadap pekerjaan kontraktor apakah sesuai dengan kualitas yang telah ditentukan, tidak menerima pekerjaan kontraktor yang kuantitasnya tidak sesuai dengan rencana anggaran belanja atau RAB, membuat laporan tertulis kepada pelaksana pekerjaan atas hal-hal yang menyangkut pengendalian kuantitas, membantu pelaksanaan kegiatan dalam mempersiapkan proses serah terima khususnya terlibat dalam hal laporan jenis dan kuantitas hasil akhir pelaksanaan kontraktor secara menyeluruh. Ada staf akuntansi. Tugas dan tanggung jawab dari staf akuntansi adalah membuat dan menyusun buku kas beserta buku penunjangnya, termasuk mengelola kas kecil dalam proyek, mengolah data yang bersifat kearsipan yang menyangkut dengan pembukuan di proyek, bertanggung jawab atas kas proyek yang diamanatkan oleh pimpinan proyek, membuat laporan periodik mengenai penerimaan, penyimpangan, dan pengeluaran, serta bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan keuangan proyek, membuat dan menyusun surat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pembangunan atau bisa disebut SPJP. Lalu selanjutnya ada bagian administrasi dan bagian umum. Tugas dan tanggung jawab administrasi dan umum adalah mempersiapkan dan menyediakan semua kebutuhan pelaksana, perlengkapan administrasi dan alat-alat kantor untuk menunjang kelancaran proyek konstruksi, serta membantu kepala pelaksanaan bagian proyek dan mengkoordinasi serta mengawasi tata laksana administrasi. Mungkin cukup sekian dari saya, dilanjutkan pembahasan selanjutnya oleh Saiful Alam. Baik, kita lanjutkan penyampaian untuk selanjutnya yaitu tentang mekanik. Mekanik mempunyai tugas dan tanggung jawabnya yang diantaranya memodifikasi, mengembangkan, menguji atau menyesuaikan mesin dan peralatan. Yang kedua, bertanggung jawab atas perhitungan atau kualitas dan kuantitas hasil kemajuan pekerjaan di lapangan untuk bidang mekanik bangunan. Yang ketiga, merancang dan menerapkan modifikasi peralatan secara cost efektif. Yang keempat, memahami dan memecahkan masalah kompleks dengan departemen manufaktur, subkontraktor, dan pelanggan. Yang terakhir, mengelola proyek dengan menggunakan prinsip rekayasa dan teknik. Selanjutnya ada operator tower crane. Pasti mempunyai tugas dan tanggung jawabnya, yang diantaranya mengoperasikan tower crane sesuai dengan titik-titik lokasi pekerjaan. Yang kedua, mengangkut dari meletakkan bahan material atau barang menggunakan tower crane.
Yang ketiga, memindahkan alat atau material yang berada di lapangan sesuai dengan instruksi kepala pelaksana pekerjaan. Dan yang terakhir, menjaga dan merawat tower crane agar selalu dapat beroperasi dengan baik. Dan selanjutnya ada ship inspector. Ship inspector mempunyai tugas dan tanggung jawabnya, di antaranya melakukan pengawasan terhadap setiap item pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor agar pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen kontrak yang telah ditandatangani. Yang kedua, menyampaikan laporan harian tentang pekerjaan kepada site engineering. Yang ketiga, melaksanakan pengarsipan atas dokumen surat menyurat, laporan harian, laporan bulanan, jadwal kemajuan pekerjaan, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada membantu pekerjaan site engineer dalam menyiapkan data untuk final payment. Dan lanjut ada supervisor, mempunyai tugas dan tanggung jawabnya, diantaranya mengatur dan mengorganisir staf bawahan. Yang kedua, menjelaskan job description dengan baik agar mudah dipahami oleh staf bawahan. Yang ketiga, memberikan pengarah atau briefing rutin kepada staf di bawahnya. Yang keempat, mengatur dan mengawas berjalannya pekerjaan yang ditugaskan kepada para staf bawahannya. Yang terakhir, memberikan motivasi agar tetap semangat bekerja dalam kondisi apapun kepada semua staf di bawahnya. Dan ada surveyor. Surveyor mempunyai tugas dan tanggung jawabnya, yang diantaranya melaksanakan kegiatan survei dan pengukuran, diantaranya pengukuran topografi, lapangan, dan penentuan koordinat bangunan. Yang kedua, melakukan floating site plan di lokasi pekerjaan untuk menentukan benchwork, center light, titik elevasi tanah asli, dan borderline. Yang ketiga, menentukan titik elevasi kedalaman, galian, fondasi, serta lantai basement agar proses galian dan urugan tanah sesuai dengan perencanaan konstruksi. Yang keempat, membuat titik as bangunan sesuai dengan jarak dan sudut datar yang telah dihitung untuk mencari lokasi titik tiang pancang dan pile cap. Yang kelima, mengawasi pelaksanaan staking out, penetapan elevasi atau level as vertikal dan horizontal sesuai dengan gambar rencana. Yang keenam, melaporkan dan bertanggung jawab hasil pekerjaan kepada kepala proyek. Yang ketujuh, membuat daftar alat ukur dan merawat alat ukur optik beserta pelengkapannya. Yang kedelapan, mengkoordinir dan mengawasi penggunaan alat-alat ukur. Oke, lanjut ada General Affair atau GI. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu poin yang pertama, mewakili perusahaan untuk menjalin hubungan dengan pihak luar seperti owner, MK, dan konsultan. Poin yang kedua, melengkapi semua kebutuhan operasional termasuk seluruh dokumen pada internal perusahaan demi kelancaran kerja perusahaan secara menyeluruh. Yang ketiga, bertanggung jawab dan mendata, memelihara, dan merawat seluruh aset perusahaannya yang telah dibeli. Selain General Affair, ada petugas logistik. Pasti petugas logistik mempunyai tugas dan tanggung jawabnya, yaitu diantaranya mensurvei data, jumlah alat dan bahan material yang dibutuhkan. Setelah itu, mencari harga alat bahan material tersebut ke beberapa supplier atau toko material bangunan sebagai data untuk memulih harga terbaik dan memenuhi spesifikasi dari kualitas yang telah diterapkan. Terus, melakukan pembelian alat dan bahan material ke supplier atau toko bahan bangunan. Yang ketiga, menyiapkan dan mengelola tempat penyimpanan atau gudang. Petugas logistik bertanggung jawab atas penyimpanan alat dan bahan material yang sudah didatangkan ke arah proyek sehingga dapat tertera rapi dan terkontrol dengan baik. Yang keempat, menganalisis dan bertanggung jawab atas sistem rantai pasok yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan. Dan yang terakhir, melakukan koordinasi dengan pelaksanaan lapangan dan bagian teknik proyek terkait dengan jumlah dan jadwal pendatangan bahan yang dibutuhkan pada masing-masing item pekerjaan konstruksi. Baik, untuk pembahasan yang terakhir yaitu Safety Supervisor dan Safety Health and Environment atau SHE.
dan mempunyai tugas dan tanggung jawabnya. Di antaranya yang pertama, membuat program kerja K3 dan perencanaan mengimplementasikan agar terciptanya lingkungan kerja yang sehat. Poin yang kedua, memastikan berjalannya program dan membuat dokumentasinya. Yang ketiga, membuat laporan dan menganalisis data statistik SHE. Yang keempat, melakukan peninjauan risiko asesmen SOP atau SWP dan JSA. Yang kelima, memeriksa pada peralatan kerja apakah terdapat aus atau tidak, dan juga memeriksa kondisi kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja. Terus meninjau keselamatan kerja dan pelatihan keselamatan, serta mencegah dan melakukan penanggulangan kecelakaan kerja dan melakukan penyidikan penyebabnya, dan memastikan tenaga kerja telah bekerja sesuai dengan SOP. Dan yang terakhir, meninjau dan mengarahkan karyawan bekerja sesuai kewajiban dan sesuai dengan sistem operasi perusahaan. Mungkin untuk penyampaian dari saya dicukupkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan pembahasannya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.